Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Triwibowo Santoso, STMPD, CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Gesi. Akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chelsen Gussen 1996. 5. Posisi kontrol. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dan Gussen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di antaranya, 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. 2. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 5. Posisi kontrol. Yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir pada 5 posisi kontrol yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Segitiga restitusi. Dan Gussen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi, Restitution Triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan,
kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan. Sesi ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan langkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama. Pada kasus pertama saya menampilkan siswa yang sering tidak tertib dalam mengikuti kesepakatan kelas di bengkel otomotif. Ada seorang siswa kelas 11 TKR 3 yang sering tidak tertib dalam mengikuti pembelajaran di bengkel otomotif dalam hal kerapian menggunakan peralatan kerja. Dalam kesepakatan kelas di bengkel otomotif kelas 11 TKR 3, semua warga kelas memilih salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati dan diyakini. Adalah tanggung jawab di tempat kerja. Artinya bahwa semua warga kelas harus mematuhi dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan kelas dan tidak boleh melanggar. Siswa yang sering tidak tertib dalam mengikuti pembelajaran di bengkel otomotif dalam hal kerapian peralatan kerja adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini, yaitu komitmen terhadap tanggung jawab di tempat kerja. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi dalam video berikut. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk. Ya. Mas Arifin ya ini ya, namanya ya? Iya, Pak. 11 TKR berapa? 11 TKR 3, Pak. Oh ya. Mas Arifin tahu kenapa Mas Arifin saya panggil ke sini? Tahu, Pak. Ya. Kenapa kok saya dipanggil Pak Guru ke sini? Karena tidak mengikuti pelajaran dengan tertib di bengkel, Pak. Oh, tidak mengikuti pelajaran di bengkel dengan tertib. Oke. Karena gini ya Mas ya. Jadi sekolah di sini itu kan mengajarkan kepada siswa, kepada murid-murid untuk mengikuti pelajaran dengan tertib, mengikuti aturan yang ada. Kok kedepannya itu biar nanti untuk bekal saat lulus agar bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Itu kan tentunya harus mengikuti tata tertib maupun aturan yang ada. Itu ya Mas ya. Iya, Pak. Terus nanti harapannya kedepannya untuk semangat lagi ya. Iya, Pak. Mengikuti kelas di bengkel. Langkah berikutnya nanti apa? Tidak akan mengulangi kesalahan lagi, Pak. Dan mengikuti pelajaran dengan tertib di bengkel, Pak. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Nanti dilaksanakan dengan baik ya. Iya, Pak. Nah, demi kelancaran bersama. Terima kasih, Mas Arifin. Oke, udah silakan. Dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua. Pada kasus kedua ini, saya menampilkan siswa yang sering tidak tertib dalam mengikuti kesepakatan sekolah pada program praktek kerja lapangan atau PKL. Ada seorang siswa kelas 11 TKR 3 yang sering tidak tertib dalam mengikuti pembelajaran praktek kerja lapangan di dunia kerja, dunia usaha, atau dunia industri. Dalam kesepakatan sekolah bahwa
Semua warga sekolah memilih salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati dan diyakini adalah disiplin kerja. Artinya bahwa semua warga kelas harus mematuhi dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan sekolah dan tidak boleh melanggar. Siswa yang sering tidak tertib dalam mengikuti pembelajaran di dunia kerja, dunia usaha, atau dunia industri adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini, yaitu komitmen terhadap disiplin kerja. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi seperti dalam video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Iya Pak. Silakan duduk. Iya. Silakan duduk. Nama Muhammad Reza Kisaputro Pak. Muhammad Reza Saputro. Mas Reza Saputro, kenapa kok dipanggil Pak Guru kesini, tahu nggak? Tahu Pak? Kenapa kok dipanggil kesini? Karena saya sering tidak masuk PKL. Oh, tidak masuk PKL. Nah, alasannya apa? Tidak masuk PKL. Karena malas Pak, saya kurang semangat terhadap PKL. Oh, malas, kurang semangat. Gini ya, Mas ya. Tambahi bahwa PKL itu merupakan program yang wajib dilaksanakan bagi siswa, bagi murid, terutama yang SMK. Karena dengan PKL, praktek kerja lapangan itu keuntungannya yang pertama, kalian bisa menerapkan ilmu, kompetensi yang ada di sekolah, itu diterapkan di bengkel atau di industri. Selain itu, praktek kerja lapangan atau PKL itu kita bisa belajar langsung di bengkel maupun di industri. Jadi dari segi manfaatnya itu banyak sekali, terutama untuk anak SMK. Jadi seperti itu, lebih semangat ya Mas ya PKL. Gimana? Berikutnya setelah perbincangan seperti ini, Ya saya setelah ini akan berusaha untuk melawan rasa malas saya Pak dan lebih semangat lagi untuk terhadap PKL. oke, just bagus. Ya. Terima kasih ya. Iya Pak. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo, Pak. wabarakatuh. Nggih, monggo-monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jinul Arifin, kelas 11 TKR 3, sekolah SMK Negeri 1 Gesi. Setelah melakukan bimbingan dengan Bapak Triwibowo Santoso dengan pendekatan segitiga restitusi dengan menanamkan disiplin positif, saya tidak akan mengulangi kesalahan dalam mengikuti pelajaran di bengkel otomotif. Saya akan lebih semangat mengikuti pelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputro, kelas 11 TKR 3 dan sekolah di SMK Negeri 1 Gesi. Setelah melakukan bimbingan dengan Bapak Triwibowo Santoso dengan pendekatan segitiga restitusi, dengan menanamkan disiplin positif, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi dalam hal malas dan tidak bersemangat mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, dan saya akan lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan PKL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum. Kesimpulan, dalam menerapkan segitiga restitusi, maka diharapkan siswa menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, bertanggung jawab,
dan merdeka. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.